Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Apakah masih sehat? Halo, halo. Wah, sorry Mas, saya baru buat teh tadi. Nih, saya kasih teh. Tentunya salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa tetap prokes ya Mas Bimum. Iya, iya. Kali ini kita akan mereview film Kidnapping Mr. Heineken, Mas. Iya, ini filmnya tuh kisah nyata seorang bos minuman bir di Kisah nyata ini ya. kisah nyata diangkat kembali. Dia diculik pada tahun 1983. Filmnya dibintangi oleh Anthony Hopkins, Sam Worthington, Jim Sturgess, Ryan Quantin, dan lain-lain. Oke. Iya, jadi pada tahun 1983 berlokasi di Belanda, 5 orang pria yang dipimpin oleh Cor van Hout dan Willem Hollander berusaha untuk memperoleh pinjaman uang dari bank untuk memulai sebuah bisnis. Upaya mereka tersebut gagal, yang kemudian membawa mereka ke dalam ide yang buruk, berusaha menculik salah satu seorang terkaya di negeri itu, Raja Bir bernama Freddie Heineken, untuk kemudian menuntut tebusan yang sangat besar. Heineken memang berhasil mereka culik, tapi ketika menunggu uang imbalan, mereka datang segala sesuatu yang terjadi yang tidak seindah yang diharapkan. Karena biasanya apa yang sudah direncanakan itu belum tentu lancar ya. Ya kadang-kadang malah justru yang spontan itu Wuih, ya tetap spontan. Pada awal film dimulai di kota Amsterdam pada tahun 1982, berarti berlatar belakang negeri Belanda ini. iya betul. Terlihat 5 orang pemuda berkumpul di dekat sebuah bank. Mereka bermaksud datang ke bank untuk meminjam uang. My name is Cor van Hout, Mr. Holleder, Mr. Blood, Mr. Meyer. We're here today in the hope of asking you for a loan. Uang tersebut rencananya digunakan untuk menjalankan usaha di bidang konstruksi. Mereka pun menjelaskan kalau mereka masih mempunyai gedung, namun ternyata gedung yang dimaksud adalah sebuah gedung dengan banyak yang ditempati oleh orang-orang yang tidak membayar sewa. Usaha pun gagal dan akhirnya pengajuan pinjaman mereka ditolak. Karena kesal, mereka pergi ke gedung itu dan mulai merusuh di sana dengan bermaksud ingin mengusir orang-orang yang tinggal di sana. Setelah baku hantam dengan beberapa orang penghuni, polisi pun datang dan mereka ditangkap dan dipenjara. Setelah beberapa saat di penjara, Cor van Hout, salah satu dari mereka, pun dibebaskan. Van Hout ini adalah salah satu pemimpin mereka, Mas. Istilahnya apa, komandan, Leader. leader. Van Hout pulang ke rumah dan menemui istrinya. Sampai di rumah, ia dibuat terkejut bahagia karena sang istri ternyata sedang hamil. Malamnya, Van Hout bersama keluarganya mengadakan makan malam bersama di rumah orang tuanya. Kakak ipar Van Hout, yaitu Willem Hollander, pun terlihat datang pada malam itu. Ayah Willem pun berkata pada Willem, kenapa dia datang dan tidak duduk bersama ayahnya dan minum bir bareng. Namun jawaban Willem yang berkata bahwa dia tidak suka bir, apalagi merek Heineken, membuat ayahnya geram dan marah. Ayahnya dulu bekerja dan berteman dekat dengan Freddie Heineken, namun karena sesuatu hal dia dipecat. Wah, ini bicara ngebar ngebir ini Mas. Kita ngeteh ini. Berlanjut, Van Hout, Willem dan 2 orang temannya yakni Jan Bulrat dan Franz Major ya. Iya. Di pertemuan itu Van Hout mempunyai ide untuk mendapatkan uang banyak, yaitu dengan menculik pemilik dari bir Heineken yang kemudian yang merupakan orang terkaya di kota, dan berencana meminta tebusan sebesar 60 juta dolar, salah satu permintaan uang tebusan terbanyak pada masa itu, Mas Bim. Banyak itu Mas, 60 juta dolar sekarang Wah, udah iya. banyak banget. Keesokan harinya mereka berkumpul lagi mempersiapkan beberapa senjata dan lainnya. Willem yang datang terlambat langsung bilang pada mereka kalau kita ingin sukses, kita harus terlihat seperti penjahat besar. Dan semua itu butuh modal untuk membeli perlengkapan mereka. Karena mereka tidak punya uang, ide gila pun muncul. Keesokan harinya mereka merampok bank. Remember, shoot at the ground.
Mereka merampok bank pada saat petugas memindahkan uang di dalam peti. Kejar-kejaran pun tak terelakkan, bahkan sempat beberapa kali melakukan tembakan namun tidak ada korban jiwa. Mereka pun lolos dan berhasil sampai tempat persembunyian. Lalu setelah mereka mendapatkan uang hasil rampokannya di bank, mereka mulai mempersiapkan semuanya, mulai dari mengintai Freddy di mana bisa biasa berada, membeli kebutuhan yang mendukung aksi-aksi mereka, mencuri kendaraan, sampai membuat ruangan untuk menyekap Freddy. Mereka lalu mengetik surat untuk meminta uang tebusan kepada polisi. Setelah melakukan persiapan yang matang, malam itu mereka melakukan aksinya, Mas Wim. Freddy bersama supirnya berhasil diculik. Namun pada saat itu ada seorang supir taksi yang melihat dan membuntuti mereka. Mereka yang curiga diikuti langsung menodongkan senjata ke arah taksi itu. Taksi pun lalu pergi dan mereka berhasil sampai ke tempat persembunyian mereka. Malam itu juga mereka bermaksud ingin mengirim surat kepada kepolisian tentang penculikan dan meminta uang tebusan. Namun ternyata salah satu dari mereka memegang surat tersebut tidak menggunakan sarung tangan. Dan kemudian khawatir sidik jari bisa terlacak oleh polisi, mereka pun membobol salah satu kantor di dekat tempat persembunyian mereka untuk fotokopi surat tersebut. Setelah selesai, mereka pergi kantor polisi diam-diam dan menaruh surat pada kotak surat kantor polisi. Oh, berarti dia nyuliknya benar-benar perhitungan ya, Mas? Perhitungan ini, Mas. Ya, Benar-benar direncanakan dengan matang. Tidak mau membuat kesalahan. Hey guys, check it out. Hari-hari berlalu, mereka mulai melihat di surat kabar tentang berita mereka. Televisi pun menyiarkan tentang penculikan. Namun salah satu dari mereka teringat bahwa surat tebusan yang asli tertinggal pada mesin fotokopi yang mereka pakai kemarin. Mereka pun langsung bergegas kembali ke kantor itu untuk mengecek apakah surat itu masih ada. Surat itu pun masih ada dan mereka pun lega. mereka pun mulai panik ini, Mas, karena tenggang waktu yang mereka berikan tidak tertepati. Tidak upaya pihak Freddy pun pihak Freddy maupun kepolisian yang mau menebus Freddy, mereka pun berniat untuk memotong kepala supir Freddy dan menyerahkannya kepada polisi agar mereka diakui bahwa mereka serius. Namun belum sampai melakukan itu, mereka yang sebenarnya bukan penjahat sungguhan memang tidak punya nyali untuk melakukan itu. Freddy lalu disuruh menulis pesan untuk anak buahnya agar segera membayar tebusan. Lalu surat itu dikirimkan oleh Van Hout. Yep. Setelah beberapa hari, ada berita surat kabar yang mengatakan akan adanya bayaran tebusan untuk kasus penculikan Freddy. Mereka pun memfoto Freddy untuk sebagai bukti bahwa Freddy masih hidup. Lalu mereka merekam suara supir Freddy untuk mengarahkan kemana uang tersebut diantar. Mereka pun menelpon di telepon umum yang berbeda dengan suara rekaman supir Freddy agar tidak bisa terlacak keberadaan mereka. Dengan petunjuk yang diberikan oleh mereka, polisi yang berinisial Mouse menaruh uang tebusan di tempat yang ditentukan. Mereka pun berhasil mendapatkan uang tebusan mereka, menyembunyikannya di hutan dan pergi dengan berpisah agar tidak terlacak. Dan pada keesokan harinya setelah berkumpul kembali, mereka bermaksud menyelesaikan semuanya, yaitu pergi ke tempat persembunyian dan membebaskan Freddy. Lalu mengambil uang di hutan, lalu pergi keluar kota untuk bersembunyi. Namun rencana tinggal rencana. Perjalanan mereka diikuti sebuah mobil. Mereka pun langsung menancap gas hingga mobil itu kehilangan jejak. Sampai di satu tempat, mereka pun berpencar agar tidak ketahuan. Karena polisi mencari 5 orang tersangka. Van Hout dan Willem mengambil uang, sedang yang lain pergi dan bertemu 4 jam lagi di suatu tempat yang aman untuk membagikan uang. Iya, karena polisinya nyarinya 5 orang, Mas. Kalau mereka berlima bisa langsung dicurigain. Makanya langsung berpisah. Police, open up! Open the door! Police, now open the door! 4 jam kemudian mereka berkumpul di suatu tempat dan membagi-bagi uang. Van Hout menginginkan mereka pergi bersama keluar kota karena ada tempat aman di Paris. Namun salah satu dari mereka, John Bullard, tidak bisa pergi karena memikirkan anak dan istrinya.
dia juga ingin membebaskan Freddy dari tempat penculikan. Sedangkan adik Van Hout, Martin Arkham, disuruh pergi dan bersembunyi di tempat aman. Mereka kini tinggal bertiga dan menuju Paris. Namun Jan Bullet malah justru pergi ke tempat persembunyian Freddy diculik. Namun naas, polisi sudah menunggunya dan berhasil menangkap dia. Freddy pun berhasil ditemukan dan dibebaskan. Ya, sambil minum teh dulu, Mas. Di perjalanan menuju Paris, 3 orang ini cekcok. Akhirnya mereka berpisah. Hanya tinggal Van Hout dan Willem menuju Paris untuk bersembunyi. Keesokan harinya, adik Van Hout, Martin Arkham pun tertangkap di kota Amsterdam. Setelah 2 bulan, Van Hout dan Willem bersembunyi di Paris. Ada berita koran bahwa Franz Major, salah satu dari mereka, yang sempat ingin ikut ke Paris namun berpisah di jalan, menyerahkan diri kepada polisi. 3 orang sudah tertangkap, tinggal 2 lagi, Mas. Tinggal Van Hout dan Tapi ya tetap Van Hout ya khawatir ya Iya. dengan istrinya yang berusaha menelponnya. Namun Willem melarangnya karena polisi pasti akan melacak keberadaan mereka. Dan benar saja, Van Hout tetap maksa menelponnya dan akhirnya polisi berhasil melacak keberadaan mereka. Mereka yang sudah tahu akan dilacak berniat pergi ke rumah itu, namun ternyata lebih cepat mengetahui keberadaan. Ternyata ini polisi ya, polisi lebih cepat ya Iya, mengetahui keberadaan mereka dan mengepung mereka di depan rumah. Mereka berdua pun tertangkap, namun polisi tidak menemukan uang hasil penculikan itu karena sudah disembunyikan oleh mereka berdua. Ini merupakan sejarah penculikan dengan tebusan terbesar, ya kan, Mas? iya, yang pernah dibayarkan, Mas. Dan sebagian duitnya juga menghilang, nggak tahu kemana duitnya, karena udah disembunyikan sama mereka. Akhirnya juga di ending filmnya juga tetap tidak diketahui keberadaan uangnya ini ya. Tidak, sampai sekarang kayaknya masih nggak tahu deh. Ya, teman-teman, inilah film kisah nyata yang diangkat Difilmkan. difilmkan ya. Keren ya. Recommended juga ini untuk tonton ini, untuk menemani malam kalau galau nggak bisa tidur. Buat yang belum nonton, langsung nonton aja. Oke, Daripada gitu penasaran. Mas Bimo. Iya, kayaknya sekian dulu video dari kita. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa lagi, ketemu di Dua Saja Channel.